kita terakhir mempelajari buku tematik tema 2B. Nah, tema 2B kita buka di subtema 4, yaitu pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Jika sudah selesai sampai batas pembelajaran 5 dan 6, artinya sebentar lagi kita akan melaksanakan PH yang keempat. PH buku 2B yaitu subtema 3 dan 4. Setiap video yang kecil berikan, harap kalian perhatikan dengan baik ya. Oke, hari ini kita belajar di pembelajaran 5 dulu. Buka bukunya di halaman 105. Hari ini ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari. Apa saja? Yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, PKN, dan juga matematika. Nah, di halaman 105 di pembelajaran 5 ada sebuah percakapan antara ibu guru dan murid-muridnya. Adi dan teman-teman yang ada di kelasnya sedang pergi ke kebun binatang menaiki bus. Mereka naik bus pergi ke kebun binatang. Kalian tahu kebun binatang itu apa? Kebun binatang adalah tempat wisata. Tempat wisata biasanya juga terdapat aturan. Aturan apa saja? Aturannya pasti ada ya. Di sana dibilang mereka tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Nah, karena kita tidak tahu makanan yang tepat dan aman untuk hewan di kebun binatang itu, kecuali kalau hewan peliharaan kita sendiri baru kita boleh bebas memberi makannya. Jadi di setiap tempat wisata, sudah pernah saya katakan, bukan hanya tempat wisata, ya, di semua tempat pasti selalu ada yang namanya aturan. Oke, teacher mau kalian baca sendiri percakapan di halaman 105 ini. Setelah kalian baca percakapannya, kalian isi soal yang ada di halaman 105 itu ada 5 soal. Kalian hanya disuruh melengkapi kalimatnya ya. Rina titik-titik saat melihat hewan. Apa kira-kira? Dibaca dan diisi. Kalian bisa mengisi ini kalau sudah membaca percakapan ini dengan seksama. Oke? Lanjut. Kita ke pelajaran PKN di halaman 106. Nah, di sana dikatakan ada peraturan yang sama ketika di tempat umum dan di rumah. Kira-kira apa ya? Peraturan yang sama di tempat umum dan di rumah, bahkan juga di sekolah. Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Peraturan yang sama ketika di tempat umum, di rumah, dan di sekolah adalah selalu menjaga kebersihan. Dimanapun kita berada, harus selalu menjaga kebersihan. Di sana dilihat, kita bisa lihat ada Nina dan teman-temannya yang sedang berkunjung ke sebuah museum. Ada yang tahu museum? Museum itu tempat diletakkannya barang-barang yang mungkin sudah hampir punah atau hampir hilang. Barang-barang yang munculnya itu hanya pada zaman dulu, lalu disimpan dan diawetkan di sana agar kita bisa melihatnya atau mengunjunginya suatu saat nanti. Di sana juga harus kita bersihkan, harus jaga kebersihannya agar ketika pengunjung pergi ke tempat umum itu, ke museum itu selalu merasa nyaman ya. Ada lagi yang pernah teacher katakan, peraturan yang harus kita patuhi ketika berada di tempat wisata itu adalah tidak boleh keluar dari rombongan. Biasanya kalau kita pergi ke tempat wisata itu berombongan dengan anak-anak sekolah, misalnya sama-sama seluruh primary itu bersama teacher Nora. Nah, pasti teacher Nora selalu bilang jangan putus rombongannya, jangan lepas. Nah, itu juga salah satu peraturan yang ada di tempat wisata ya. Oke, untuk tugas yang pertama, halaman 108, kalian kerjakan nomor 1 dan 2 saja. 1 dan 2 saja ya. Kalian tuliskan jawabannya di buku tulis. Selalu kalau dengan teacher Nora, semua jawabannya ditulis di buku tulis agar buku tulisnya rapi dan buku cetaknya tetap bersih. Lihat, yang soal nomor 2 itu dia lagi berada di tempat wisata di mana? Coba perhatikan, di mana?
ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Di sana, di pembelajaran 6 kita lihat ada Nina dan teman-temannya yang sudah selesai berolahraga. Sekarang Nina dan teman-temannya lagi beristirahat. Mereka saling menceritakan pengalaman saat berkunjung ke agrowisata. Nah, di sana Nina membuat cerita tentang adiknya yang pergi berwisata bersama teman-temannya ke kebun binatang. Di sana melihat hewan-hewan, ada gajah, buaya, kuda, burung, dan lain-lain. Nah, setelah selesai membaca ini, kalian diminta untuk mencari arti dari makan, bekal, sampah, dan sisa. Setelah kalian cari makna dari kata tersebut, kalian buat masing-masing satu kalimat. Kerjakan di mana, teacher? Selalu tetap teacher ingatkan, kerjakan di buku tulis ya. Oke, sekarang ada pelajaran PKN ini mengenai tempat wisata lagi. Di sana Nina berkunjung ke taman bunga bersama siapa? Bersama ayah, ibu, dan juga adik. Di sana banyak sekali bunga-bunga yang indah, dan di taman ada tertulis dilarang memetik bunga dan membuang sampah sembarangan. Ya, kenapa teacher? Untuk apa? Kan bunganya cantik. Justru karena bunganya cantik tidak boleh kita petik supaya tamannya tetap asri, segar, dan sejuk dengan aroma-aroma dari bunga tadi. Kalau kita petik satu, yang lain satu, habis bunganya, tidak jadi taman lagi, tamannya gundul, tidak ada bunga, dan tidak nyaman ke taman itu lagi ya. Di sana juga ibu selalu peringatkan Nina dan adik untuk menaati peraturan tersebut, sama seperti peraturan di rumah. Benar kan kata teacher? Dimanapun kita berada, selalu ada peraturan yang harus kita patuhi. Paling pertama itu apa? Selalu jaga kebersihan, atau dilarang membuang sampah sembarangan ya. Jadi kalian boleh cari apa saja aturan yang ada di taman bunga ini, lalu kalian garis bawahi atau studio ya. Oke, kali ini terakhir matematika, lanjut di halaman 111. Kemarin kita sudah belajar mengenai pembagian 3 bilangan berturut-turut ya, 3 bilangan berturut-turut. Hari ini dia masuk ke dalam sebuah cerita. Perhatikan teacher. Nina membeli 24 buah cenderamata. Cenderamata tersebut dikemas dalam 2 kardus besar. 1 kardus besar memuat 4 kotak kecil. Setiap kotak kecil berisi cenderamata yang sama banyak. Berapa banyak cenderamata dalam 1 kotak kecil? Berarti ada berapa pembagiannya? Ayo kita kerjakan sama-sama. Yang pertama katanya Nina membeli 24 buah cendeраmatanya ya. Lalu dikemas dalam 2 kardus besar, dibagi 2 kardus besar. Berapa 24 dibagi 2? Berarti kita tulis pembagiannya 24 dibagi 2 sama dengan, nah teacher mau ajarkan cara pembagian ke bawah. 24 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 2? 2 dikali 1. Jadi sini kita tulis 1 dikali 2, 2. Turun 4-nya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu habis 0. Jadi hasilnya adalah 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selesai sampai sini? Belum. Ini baru hasil yang pertama. Lalu dibilangnya lagi, 1 kardus besar memuat 4 kotak kecil. Berarti 12 dibagi berapa kotak kecilnya? 4. Nah, 12 dibagi 4 berapa? 4 dikali berapa yang hasilnya 12? 4 dikali 3. Jadi hasil akhirnya adalah 3. Jadi bagaimana penulisan
dengan makanan. Nah, cenderamata ini mungkin bisa barang. Mungkin kalau kalian dari Bali membawa oleh-oleh untuk teacher bukan hanya makanan tapi ada gantungan kunci. Nah, itu disebut dengan cenderamata. Jadi sudah paham ya cara pembagian 3 bilangan berturut-turut. Oke, ini tugas yang terakhir di buku tema 2B, yaitu mengerjakan latihan Ayo Berlatih di halaman 112. Kalian kerjakan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Tuliskan jawabannya di buku tulis dan ditulis dengan tulisan yang rapi. Oke? Nah, penjelasannya sampai sini dulu. Teacher rasa sudah cukup ya. Jika sudah selesai 2B, berarti keesokan harinya mungkin kita akan belajar menggunakan buku 2C. Tapi sebelum memasuki buku 2C, kita harus melaksanakan PH yang terakhir dulu. Nah, untuk hari ini sampai sini penjelasan teacher. Jika masih ada yang kurang mengerti, bisa tanyakan langsung ke teacher melalui WA teacher. Dan jika sudah selesai, tugasnya langsung dikumpulkan tepat pada waktunya. Akhirnya, teacher ucapkan terima kasih dan selamat pagi.